Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kiki Hambali, kelas 1C Pendidikan Matematika dengan NPM 22106310500034. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas, elemen atau unsur atau anggota. Dalam matematika, himpunan dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Penyajian himpunan terdapat 4. Yang pertama ada enumerasi. Enumerasi sering juga disebut dengan metode tabulasi. Dengan cara ini, himpunan dinyatakan dengan menuliskan semua anggota himpunannya di dalam suatu kurung kurawal. Yang kedua, ada simbol-simbol baku. Suatu himpunan dapat dinyatakan dalam suatu simbol standar atau baku yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga, ada notasi pembentuk himpunan. Yang terakhir, ada diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok himpunan atau kumpulan benda ataupun objek. Selanjutnya ada kardinalitas. Pengertian dari kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen dengan n anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalnya A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A dengan notasi seperti pada gambar. Nah, contoh, himpunan A beranggotakan A, B, C, dan D. Maka kardinalitas himpunan A adalah 4. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau empty set dengan notasi seperti pada gambar. Contoh, himpunan P yaitu hari yang berawalan huruf Y. Maka kardinalitas himpunan P sama dengan 0, sehingga P merupakan himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Dengan contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan A merupakan subset sama dengan B, dan A bisa dikatakan subset B. Dan contoh yang kedua, ada anggota himpunan K, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan dari himpunan L dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Maka himpunan tersebut bisa dituliskan dengan K subset sama dengan L. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama dengan notasi seperti pada gambar. Dengan contoh, himpunan A memiliki anggota 2, 3, 5, dan 10, dan himpunan B memiliki anggota 3, 2, 10, dan 5. Maka A sama dengan B karena semua anggota A merupakan anggota himpunan B juga. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan sama dengan notasi seperti pada gambar. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan B beranggotakan A, B, C, dan D. Karena kardinal himpunan A dan B sama, maka himpunan tersebut disebut himpunan yang ekuivalen. Selanjutnya adalah himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama dengan notasi seperti pada gambar. Contoh, himpunan A memiliki anggota 2, 3, dan 5, sedangkan himpunan B memiliki anggota 6, 7, dan 8. Selanjutnya adalah operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan, yang kedua ada gabungan, yang ketiga ada komplement, yang keempat ada beda setangkup, yang kelima ada selisih, dan yang terakhir ada perkalian kartesius.
Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Yang kedua, dalam teori himpunan, gabungan dalam bahasa Inggris disebut union dari koleksi himpunan adalah himpunan semua anggota dalam koleksi. Gabungan merupakan salah satu operasi dasar yang dapat menggabungkan atau mengaitkan anggota himpunan ke anggota himpunan lain. Digabungkan dilambangkan dengan lambang seperti U. Yang ketiga ada komplement. Komplement himpunan adalah seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan. Yang keempat ada beda setangkup. Beda setangkup adalah himpunan yang anggotanya milik dua himpunan tetapi bukan milik irisannya. Yang kelima ada selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Dan yang terakhir ada perkalian kartesius. Hasil kali kartesian atau perkalian himpunan adalah operasi yang menggabungkan bagian suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, di mana jika A digabung dengan himpunan kosong maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Dan jika himpunan A beririsan dengan himpunan semesta maka akan menghasilkan himpunan A. Yang kedua ada hukum dominasi, di mana jika himpunan A beririsan dengan himpunan kosong maka akan menghasilkan himpunan kosong. Dan jika A digabung dengan himpunan semesta maka akan menghasilkan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. Jika A digabung dengan komplement A maka akan menghasilkan himpunan semesta. Dan jika A beririsan dengan komplement A maka akan menghasilkan himpunan kosong. Selanjutnya ada hukum idempoten. Yang pertama, jika A digabung dengan himpunan A sendiri maka akan menghasilkan himpunan A. Dan yang kedua, jika A beririsan dengan himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A juga. Yang selanjutnya ada hukum involusi, di mana jika komplement A dikomplementkan maka akan menghasilkan himpunan A. Selanjutnya ada hukum penyerapan, di mana jika A digabung dengan A irisan B maka akan menghasilkan himpunan A. Dan jika A beririsan dengan himpunan A yang digabungkan dengan himpunan B maka akan menghasilkan himpunan A juga. Selanjutnya ada hukum komutatif, di mana jika A digabung dengan himpunan B maka sama dengan himpunan B digabung dengan himpunan A. Dan jika A beririsan dengan himpunan B maka sama saja dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan A. Selanjutnya ada hukum asosiatif, di mana jika A digabung dengan B gabungan C maka sama saja dengan A gabungan B digabung himpunan C. Dan jika A beririsan dengan himpunan B yang diiris dengan himpunan C maka akan menghasilkan A irisan B yang diiris dengan himpunan C. Selanjutnya ada hukum De Morgan, di mana jika komplement A irisan B sama dengan komplement A beririsan dengan komplement B. Dan jika komplement A gabungan B maka sama dengan komplement A digabung dengan komplement B. Selanjutnya ada hukum distributif, di mana jika A gabungan himpunan B beririsan dengan himpunan C maka sama dengan A digabung himpunan B beririsan dengan A yang digabung himpunan C. Dan jika A beririsan dengan B yang digabung himpunan C maka sama saja dengan A gabungan himpunan B beririsan dengan A gabungan himpunan C. Dan terakhir ada hukum 0/1, yaitu jika komplement himpunan kosong maka akan menghasilkan himpunan semesta. Dan jika komplement himpunan semesta maka akan menghasilkan himpunan yang kosong. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu berapa banyak anggota di dalam gabungan dua himpunan A dan B jika himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3 dengan kardinal A sama dengan 3, dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 6 dan kardinal B sama dengan 4, di mana A irisan B merupakan 3 dan A gabungan B merupakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kardinal A gabungan B yaitu 6 dan kardinal A irisan B yaitu 1.
maka kardinal A gabungan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Maka akan menghasilkan 3 ditambah 4 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 6. Selanjutnya ada lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas. Maka kardinal A gabungan himpunan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B. Selanjutnya ada teorema, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinal A gabungan B sama dengan berhingga, dan kardinal A gabungan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A irisan B. Selanjutnya yaitu ada lemma, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A ditambah B berhingga, dan kardinal A ditambah B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 kardinal A irisan B. Dan selanjutnya ada teorema, misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabungan B gabungan C berhingga, dan kardinal A gabungan B gabungan C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurangi kardinal A gabung irisan B dikurangi kardinal A irisan C dikurangi kardinal B dikurangi C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Dan selanjutnya ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2 dari A sedemikian sehingga, maka 1 A1 gabungan A2 digabung dengan seterusnya merupakan A. Dan selanjutnya himpunan bagian AI saling lepas yaitu AI irisan AH, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Untuk I tidak boleh sama dengan J. Selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan, di mana pernyataan tersebut menjadi dua, yaitu kesamaan dan implikasi. Selanjutnya metode pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram Venn, yang kedua pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan, dan yang ketiga pembuktian dengan hukum aljabar himpunan, dan yang terakhir pembuktian dengan menggunakan definisi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.